Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Nah, setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat, waktunya kita bincang-bincang tentang dunia pertanian dan juga peternakan. Nah, kalau minggu lalu kita sudah berbincang tentang dunia pertanian, sore ini kita akan berbincang tentang dunia peternakan. Dan tema kita adalah budidaya sapi potong. Nah, ini menarik karena ini juga menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha ya pemirsa ya. Jadi ini cocok sekali kita bahas tentang budidaya sapi potong. Kita juga harus mengetahui sebenarnya sapi yang kita gunakan untuk berkurban itu sudah baik atau tidak seperti itu. Dan kita juga perlu tahu ya pembudidayaannya sebenarnya seperti apa sih sebelum kita membeli sapi potong tersebut begitu ya. Tentunya bukan saya yang akan membahas ini ya. Kita akan membahas dengan narasumber yang tentunya sudah berpengalaman dan juga kompeten ya. Kita perkenalkan yang pertama ada Fadil Muhammad di sini sebagai pembudidaya. Selamat sore Fadil, apa kabar? Sehat ya Fadil ya? Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua ada Ahmad Zidan ya. Beliau adalah pegiat peternakan ataupun juga sebagai development team dari timnya mereka ini nih. Selamat sore Zidan, apa kabar? Sore Kak, baik. Sehat ya, terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir ada Arif Darwishi yang juga sebagai pegiat peternakan dan juga development timnya. Selamat sore Arif, apa kabar Arif? Selamat sore, alhamdulillah sehat Kak. Wah seru ya sore ini ditemani cowok-cowok ganteng ya, masih muda-muda. Untuk itu Anda harus terus saksikan sampai dengan akhir acara karena kita akan seru ngobrol-ngobrolnya sore-sore, ngobrol-ngobrol santai ya bersama dengan anak-anak muda ini. Jarang ya pemirsa kita lihat peternak itu anak-anak muda ganteng-ganteng seperti ini ya. Kan kita tanya-tanya nanti dengan mereka kenapa tertarik juga nih di bidang peternakan sapi potong ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang si sapi ya, kita bahas juga yang ganteng-ganteng ini. Kalau Fadil ini kegiatan sehari-harinya apa Fadil selain beternak sapi potong? Ya setelah lulus dari kampus ya fokus di usaha ini dulu Kak. Lagi ngembangin usaha yang sekarang lagi dijalanin kan. Terkhusus sama teman-teman yang bareng ngedevelop bersama gitu dengan Gitu. timnya. Berarti udah tamat kuliah ya, udah lulus Iya. kuliah, terus lanjutin usaha bisnis di sapi potong ini. Iya, Wah bener. luar biasa. Kalau Zidan sendiri seperti apa nih Ya, kegiatannya? saya sendiri bersama-sama dengan Fadil dan Arif di development timnya Hussein Farm. Kita namanya Hussein Apa Farm. namanya? Hussein Farm Kak. Hussein. Hussein Farm. Hussein Farm. Jadi Wow. kita memang di situ ngedevelop mulai dari digital marketingnya, mulai dari hulu ke hilirnya lah Kak. Wow. Jadi gimana proses penjualannya itu kita juga brandingannya lah di situ. Apalagi karena ini momennya juga mau Idul Adha kan. Iya. Jadi kita bersama-sama lah dan kita juga ke depannya bakalan terus bersama-sama gitu kan. Iya. Wah solid sekali sepertinya timnya nih ya. Kalau Arif sendiri bagaimana nih kegiatan? Kenapa tertarik juga terjun di bidang peternakan ini Arif? Oke, baik. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Arif Darwishi. Saya juga saat ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Syafal Banda Aceh. Oh, wow. Dan tepatnya final student, mahasiswa akhir. Dan kebetulan saya merupakan juniornya Bang Fadel di peternakan Universitas Kuala. Dan kebetulan saat ini kesibukan saya sih, saya sedang mempersiapkan skripsi. Yang dimana mungkin target saya di bulan 8 akan menyelesaikan masa studi dalam bidang peternakan. Dan seperti yang kakak sampaikan tadi, kenapa tertarik bergabung dalam bidang peternakan kayak gitu. Apalagi masih kuliah nih. Iya, Wah, masih menarik kuliah. sekali. Jadi sebenarnya saya bergabung ke dalam peternakan ini karena mungkin orang tua saya juga basicnya pedagang, sehingga saya kemarin tuh pada saat lulus SMA, alhamdulillah keterima di peternakan Universitas Kuala ini melalui jalur undangan. Dan kebetulan dapat peternakan. Jadi kenapa sih saya milih? Karena ya basicnya karena saya pengen berdagang kayak gitu. Jadi kayaknya peternakan ini lebih relate lah untuk berdagang kayak gitu. Dan apalagi juga kita tahu beternak juga salah satu sunnah Rasul gitu. Jadi sehingga saya memutuskan mungkin kalau untuk beternak oke nih, karena ditambah lagi manusia kan orang-orang juga membutuhkan protein dari hewani, sehingga menurut saya peternakan ini sampai kapanpun nggak akan pernah mati. Jadi selagi orang masih mau konsumsi daging, selagi orang-orang mau konsumsi susu dari peternakan, ya
insya Allah bakal berkelanjutan ke depannya. Betul Seperti itu. sekali, wah luar biasa, betul sekali yang disampaikan oleh Arif ya. Ini luar biasa loh, anak muda, mahasiswa yang juga berpikirnya sudah jauh ke depan ya, bisnis ke depan yang menjanjikan dan juga bermanfaat untuk orang ya, karena memang daging ini sangat dibutuhkan untuk konsumsi setiap orang, apalagi untuk anak-anak, balita begitu ya, dan juga olahan-olahan daripada sapi tersebut, baik itu susunya, dagingnya, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi memang sangat bermanfaat sekali, apalagi mereka mempelajari tentang ilmu dari budidaya sapi potong ini ya. Oke baik, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, ini kan kalau sapi potong ini sebenarnya ada berapa jenis ya? Karena kan dia tidak hanya satu jenis ya untuk sapi potong ini ya. Kalau di sapi potong sendiri ada berapa jenis sebenarnya, Fadil? Kalau dari jenis secara genetik itu kan ada 2 genetik ya. Itu dia kalau bahasa Latin itu Bos indicus dan Bos taurusnya. Iya. Tapi kalau yang biasa familiar di antara kita terkhususnya di Medan itu di Bos indicus. Tapi kalau peranakan dari jenis Bos taurusnya itu dia sapi-sapi impor lah. Nah karakteristiknya itu seperti apa, yang bedanya itu di mana Fadil? Kalau yang membedakan di segi frame-nya, kalau yang impor tuh jauh lebih gede-gede porsinya, Mbak. Dan harganya pasti jauh lebih mahal gitu kan. Termasuk ya jenis sapi Wagyu, itu kan jenis Bos Taurus tuh. Tapi yang biasa yang hadir di antara kita ini ya sapi-sapi lokal Bos indicus. Sapi lokal ya, baik. Wah luar biasa sekali, ternyata ada beberapa jenis ya pemirsa ya, tergantung dari yang mana yang mau dipilih begitu ya. Iya. Tapi kalau untuk di Sumatera Utara lebih banyak yang lokal begitu ya, yang lokal. kita temui ya begitu. Oke, nah ini kan menjelang Idul Adha yang ya sebulan lagi lah ya, kurang lebih akan kita rayakan untuk bagi umat muslim. Bagaimana nih permintaan sapi potong, sudah mulai ramai kah Zidan? Alhamdulillah sudah Kak. Artinya ada peningkatan lah di setiap tahunnya untuk dari segi penjualan ya. Fadil. Jadi hari ini yang menjadi top market dari kita itu dari jenis sapi Bali ya. Sapi Bali. Sapi Bali itu sapi seperti Bali. apa tuh? Sapi Bali ini dari segi karakteristiknya dia punya bobot yang cukup besar Kak. Besar. Ya. Jadi dalam artian orang-orang tertarik nih karena sejujur kalau banyak di masjid-masjid kan mereka hanya lokal kan gitu. Dari segi tanduknya juga lumayan ya. Nah saya sebagai di sini tim dalam hal development marketingnya, jadi orang tertarik nih sapi Bali khususnya. Jujur kalau yang tahu jenis sapi lebih besar, Fadil jujur kan gitu. Nah saya di bagian development marketingnya bersama Arif juga di situ, artinya banyak orang yang suka nih sapi Bali nih. Jadi wah bulan ini cukup lah. Artinya secara penjualan kita oke lah. Oke, ini hamin sebulan kira-kira udah mulai banyak ya yang pesan ya. Iya. Oke, biasanya tuh dari mana aja yang pesan ke kalian untuk sapi potong khusus untuk kurban ini ya, kita berbicara untuk kurban ini Arif. Biasa dari mana aja nih yang pesan ini? Beda-beda sih Kak, ada yang dari Sumatera Utara, bahkan dari luar kota itu kayak Aceh juga ada. Jadi kita nggak berpatok hanya satu daerah, jadi kalau misalnya seandainya di luar kota ada yang mau pesan, kita pasti bakal kirim ke mereka. Jadi ya tapi sih hampir rata-rata yang pesan tuh dari Sumatera Utara, misalnya kayak dari Labura, kemudian dari kayak sekitaran Deli Tua lah Kak, pokoknya nggak jauh-jauh dari Sumatera Utara. Tapi kalau misalnya seandainya nih ada yang mau pesan dari kita untuk kirim ke luar kota kita bisa. Salah satunya kayak Aceh atau mungkin ke ya daerah Sumatera masih bisa lah Kak. Ready ya, Iya, ready. kemanapun masih bisa ya dikirim ya. Oke baik. Nah mungkin di luar sana pemirsa di rumah juga penasaran sebenarnya bagaimana sih untuk budidaya sapi potong ini, susah nggak begitu ya? Karena kan yang kita ketahui selama ini hanya membelinya di pasar begitu, yang sudah jadi, sudah terpotong-potong, tinggal kita masak, kita konsumsi di rumah begitu ya ibu-ibu ya. Tapi kita juga harus perlu mengetahui ini bagaimana sebenarnya pembudidayaannya yang benar begitu. Apakah memang selama ini budidayanya itu sudah benar dan sudah sehat begitu ya? Kita tanyakan ke ahlinya yang selama ini sudah membudidayakan sapi potong. Fadil, ini bagaimana kalau di luar sana juga mungkin ada juga yang tertarik ingin membudidayakannya. Ini melihat karena peluang bisnisnya yang juga cukup baik ya ke depannya. Kalau untuk membudidayakan sapi potong ini,
awal mulai yang harus kita persiapkan apa dulu nih? Apakah bibit sapinya kah, atau kandangnya kah, atau modalnya dulu, duitnya dulu nih, atau bagaimana sih sebenarnya Fadil? Langkah awal itu yang paling utama ya Kak. Kalau dalam bisnis sapi potong tuh masalah pakannya dulu dipersiapkan gitu kan. pakannya dulu. Karena kan sapi terus bertumbuh setiap harinya. Terkecuali kita kalau misalnya bisnis grosiran, mau tutup nih hari Minggu, tutup nggak masalah gitu kan. Tapi kalau sapi ini kan tetap harus diberi nutrisinya setiap hari kan gitu. Jadi kayaknya kalau memang mau usaha sapi, pakannya dulu diutamakan nih, kebutuhan nutrisinya, tidak terlalu lama pemeliharaannya, jadi nggak terlalu pusing kan gitu. Dan yang paling terpenting itu masalah bibit sama hilirnya ini, penjualannya mau kemana gitu. Jadi nggak sampai kemakan waktu, kemakan dengan operasional gitu. Mbak. Iya, baik. Berarti kita membudidayakan itu juga sudah berpikir, ini bakal kemana nih aku pasarkan gitu ya, harus tahu ya. Jadi nggak asal berbudidaya aja, beternak aja, tanpa kita pikirkan nanti selanjutnya mau kita kemanakan nih sapi ini, mau kita jual kemana gitu ya pemirsa ya. Jadi memang harus diperhatikan juga, memang harus benar-benar matang lah ini ya, untuk konsep pembudidayaan dari sapi potong itu. Baik, kalau untuk berbicara tentang bibitnya Fadil, untuk memilih bibit sapi potong yang baik itu yang seperti apa? Dari segi pemeliharaannya itu sebaiknya memilih postur yang lebih besar gitu Kak. Dari segi ukuran porsi badan, dia memiliki tubuh yang nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar kan gitu. Standar lah untuk kategori sapi potong gitu. Terus memiliki nafsu makan yang baik. Jadi jangan sampai sapinya ini udah dipelihara karena terhambat dengan nafsu makannya, jadi kebutuhannya ini untuk bertumbuh itu lama gitu Mbak. Oh, ada juga yang nggak nafsu makan ya, kayak orang, Ada kayak manusia nafsu juga makan ya. itu Mbak, ada. Mungkin lagi nggak mood ya. Iya. Oke, berarti harus yang baik, posturnya juga yang proporsional, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, begitu, yang memiliki nafsu makan yang baik juga, begitu ya. Oke, tadi kan Fadil bilang yang terpenting itu adalah pakannya, karena memang setiap hari itu harus dikasih makan, harus sehat si sapi ini gitu ya. Pakannya apa nih yang diberikan biasanya Fadil? Kalau dalam waktu dekat ya, mungkin kebutuhan seratnya, hijauannya dipenuhin dulu gitu. Jadi kunci dari hijauan itu kan ngebentuk frame si sapi. Jadi sapinya biar bagus itu kita kasih hijauan dulu nih. Untuk biar rangka-rangka postur badannya biar bagus gitu. Nah nanti kalau udah 1 bulan pemeliharaan, baru kita masukin konsep konsentrat. Pemenuhan kebutuhan nutrisinya secara keseluruhan. Jadi kompleksnya itu kayak kebutuhan karbohidratnya, protein, vitamin, lemak, di situ kita penuhin itu. Mungkin kan kalau konsentrat yang mau melihara sapi kayaknya udah paham bener lah kalau masalah konsentrat ini apa gitu. Nanti bisa kita targetin dari 3 bulan akhir itu bisa kita finishing lah. Si sapi ini mau ditargetkan untuk kelas kemana. Dia mau kelas ke sapi-sapi yang bakalan dijual ke pasar atau untuk kebutuhan kayak kurban gitu Mbak. Jadi mungkin dari segi pakan itu tadi sih Mbak, konsentrat sih sebagai pendukung. Kalau hanya hijauan aja dia kayaknya nggak bisa mencapai bobot maksimal. Oh gitu, jadi harus lengkap ya, tidak hanya seratnya, juga konsentrat tadi yang dijelaskan oleh Fadil. Jadi memang harus nutrisinya itu terpenuhi, sama juga dengan manusia ya pemirsa ya, harus sehat juga, harus cukup nutrisinya, karbohidrat, protein, lemak, dan semuanya itu memang harus terpenuhi di dalam tubuh sapi, apalagi sapi potong ya, yang memang niatnya itu kita jual dan juga memang harus sehat dan berkualitas tentunya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk sapi yang mau kita pasarkan, kita jual di pasar dengan yang dikurbankan itu ada bedanya nggak Arif? Untuk perawatannya juga, ataupun berapa usia dia siap untuk dikurbankan, dan juga yang untuk dipasarkan itu berbeda tidak sebenarnya? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih, karena kebetulan saya baru gabung ya kayak, jadi mungkin sedikit yang saya tahu nih. Jadi mungkin kalau dari yang dijual di pasar tuh berdasarkan bobot badan, kalau tidak salah minimal 250 kg ya Bang. Yang dimana dalam keadaan sehat juga sapinya gitu, seperti itu Kak. Tapi kalau misalnya untuk kurban, itu kita bisa menyesuaikan dengan si pembeli. Misalnya ini si pembeli mau nyari dengan bobot badan rataan
berat bersih daging itu 80 kilo. Nah artinya itu kan berbeda ya dari yang 250 kilo bobot badan pada sapi yang kita jual ke pasar. Atau mungkin kayak sapi presiden itu kan bisa sampai 1 ton kayak gitu. Kan beda-beda. Jadi kita menyesuaikan sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang di pasar tuh 250 kg sapi itu udah bisa kita sembelih dan kita pasarkan ke pasar-pasar. Tapi kalau misalnya untuk kurban itu tuh kita bisa menyesuaikan dari pembeli. Mungkin dari Bang Fadel bisa lebih lagi dari Bang Fadel lagi. Kalau dia dari kebutuhan kurban sapi-sapi presiden tuh Mbak, biasanya itu di angka 700 sampai 1 ton. Itu dia memang porsi-porsi gede. Besar sekali ya sapi presiden itu. Itu Iya. jenis apa tuh? Fadil? Biasa yang di Indo sapi limosin, sapi Limosin semental, itu ya. Tapi kalau sapi-sapi Bali biasanya untuk kelas premium sih. Nggak terlalu kelas yang lokal lah, merakyat kita bilang kan. Nggak terlalu mahal. Jadi kategorinya itu di range di bawah 500. Kalau sapi Bali. Bawah 500 kg ya. Baik, berarti memang berbeda peruntukannya, beda juga jenisnya begitu ya. Kita harus sesuaikan juga. Kalau untuk di pasaran mungkin bisa 250 kg lebih begitu ya. Untuk kurban seperti sapi presiden yang kita lihat itu ya pemirsa ya. Wah, besarnya luar biasa sampai mencapai 1 ton bahkan ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk hari raya kurban harga naik ya biasanya ya Zidan ya. Kalau untuk tahun ini kira-kira kisaran berapa nih untuk harga sapi? Kalau di berat harga 80 kg kita start di 14.500.000 Kak. Dan 80 berat itu menyesuaikan harga menyesuaikan berat. Jadi tergantung permintaan dari konsumen sendiri, pengen beratnya seberapa itu kita sediain. Yang paling banyak biasa permintaan yang mana? Biasa sih di 80 kg itu sih Kak, 80 yang 14 kilogram juta itu setengah. standarnya ya? Iya. 14. Di bawah itu ada juga ya. Delay kan. Cuman biasa orang yang 80 kg itu sih rata-rata konsumen. Kalau untuk kurban ya Iya. biasanya rata-rata yang seperti itu. Kalau harganya biasa 14 jutaan ya kalau untuk iya. ada kenaikan harga lagi kira-kira untuk bulan depan Kalau atau untuk menjelang Kalau hari untuk raya? bulan depan paling enggak sih Kak, kayaknya nggak ada kenaikan sih. Kita tetap main di situ. Kalau di kita sendiri ya, Iya. kalau di kita sendiri tetap segitu sih. Oke, baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang juga sudah niat berkurban, udah bisa ya mulai dari sekarang dipersiapkan hewan kurbannya, dipilih hewan kurban yang terbaik tentunya untuk dikurbankan pada saat Idul Adha nanti ya, tentunya yang sehat dan juga berkualitas ya. Oke, baik. Kita kembali ke pembudidayaannya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara, Fadil sudah jelaskan tadi kalau untuk sapinya, bibitnya itu yang seperti apa. Kemudian kalau untuk kandangnya, Fadil, itu kandangnya yang ideal itu yang seperti apa untuk keadaan kandangnya, suhunya. Sebenarnya sapi itu yang menyukai yang seperti apa? Kalau Baiknya. sapi dia itu Kak sukanya yang kering sih Kak. Oh, Nggak lembab gitu kan. Jadi dia setelah makan nyaman nih untuk istirahat lagi. Karena kan yang biasa kita tahu sapi ya makan tidur kan gitu. Karena kalau terlalu becek nih posisi kandangnya, sapi juga nggak nyaman tidur sama kayak manusia. betul. Dia kalau malam itu becek dia sampai pagi dia bisa tidur, sampai pagi dia bisa berdiri doang, nggak tidur gitu. Jadi kalau kandang yang baik itu sebenarnya kebersihannya satu kan, sanitasi kandangnya harus baik. Udah gitu SDM di sekitar kandangnya juga mendukung ini untuk pertumbuhan sapinya lebih bertambah setiap harinya gitu Pak. Betul. Kalau untuk satu kandang itu biasanya satu kandang satu sapi atau digabung gitu atau gimana sih sebenarnya? Menyesuaikan sih Kak. Kalau sekitar kurang lebih 8 kali 8 tuh bisa muat sampai 5 ekor tuh muat. 8 kali 8 ya, 5 ekor sapi bisa Iya, muat muat. ya. Oke, baik. Oh, ternyata juga harus diperhatikan keadaan kandangnya pemirsa ya, nggak boleh sembarangan. Kemudian juga kebersihan kandangnya juga harus dirawat begitu ya, nggak boleh lembab juga. Tadi mungkin kalau sapi-sapi Anda di rumah yang berdiri aja terus mungkin dia nggak nyaman ya mau istirahatnya, mungkin apakah kotor atau becek atau lembab atau seperti apa, mungkin harus diperhatikan lagi ya pemirsa ya. Oke, baik, kami akan kembali lagi ya berbincang tentang budidaya sapi
sapi potong. Tapi setelah jeda berikut ini, saya juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif, boleh nanti menghubungi kami setelah jeda ya di 0811 6100 386. Setelah yang berikut ini tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani ya, masih dengan ketiga narasumber kita yang keren-keren, ada Fadil, Zidan dan juga Arif di sini, dan kita masih membahas tentang budidaya sapi potong. Nah, bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin bertanya-tanya ya dengan narasumber kita, boleh silakan menghubungi kami di 0811 6100 386 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini. Nah, ini dia kandangnya ya, tadi juga yang sudah dijelaskan Fadil. Waduh, ini lahap ya makannya ya, sapi ini ya, bukan domba ya. Wah, ada berapa banyak ini sapinya, Fadil? Wow. Nah, ini kita lihat ya, kandangnya. Nah, ini pakannya nih berapa banyak, maksudnya berapa kali sehari atau berapa kali pemberian Satu pakannya? hari itu 4 kali pemberian sih, Kak. Satu hari 4 kali pemberian Iya. makan ya? Dari pagi itu sampai jam 12 2 kali. Nanti di jam 2-an 1 kali lagi. Nanti di sorenya 1 kali lagi. Oh, banyak juga makannya ya. Jadi makanya itu kata orang sapi itu makan tidur. Ya, memang benar ya, karena memang untuk proses penggemukannya juga ya. Nah, ini kan kita lihat warnanya berbeda-beda. Ini berbeda jenisnya atau seperti apa nih? Ini satu jenis nih, Mbak. Satu jenis ya. Kategori sapi Bali ya ini. Oh, ini sapi Iya, Bali di ya. bagian bokongnya itu ada warna putih, memiliki tanduk, sama ratanya memiliki tanduk. Dan bokongnya memang begitu ya? Oh, Kayak itu pakai dia pampers. karakteristiknya, kayak pakai pampers. Benar. Wah, lucu ya. Ini tanduknya juga nggak terlalu besar ya, begitu ya Iya. karakteristiknya ya. Oh, Cocok lah buat yang mau kurban gitu. iya. Oh, berarti jenis sapi Bali ini yang biasa dipesan untuk hewan kurban ya. Baik. Jadi kalau untuk minumnya tuh gimana sih? Kalau untuk makannya kan dia pakannya itu sehari 4 kali. Kalau untuk minum tuh biasa diletaknya di mana? Kalau yang diikat-ikat itu kita sediain minum di sebelahnya. Terus pakai jam juga dia waktu minum kan. Tapi kalau yang dilepas kita emang sediain satu wadah gitu. Jadi ad libitum. Dia tersedia minumnya full. Kapan dia mau minum dia bisa minum, kapan mau makan bisa makan gitu. Oh, ada yang diikat, Iya, ada yang dilepas. ada yang diikat. Oh, itu apa itu yang membedakan kenapa diikat dan kenapa dilepas? Kalau yang ikat nih kan tergantung dari asal pembeliannya. Kadang kan si ternak dibeli emang udah diikat gitu posisinya. Jadi dia nggak terbiasa dengan kondisi dia dilepas gitu. Oh, gitu. Tapi kalau dilepas biasanya kan dari alam nih, outdoor biasanya dia kan. Ya udah dilepasin aja dia biar lebih bebas ya, Kak. Gitu. Dilepas masih di dalam satu kandang atau dilepas bebas kayak Di dalam satu angon gitu? kandang, di dalam satu kandang. Oh, dilepas tapi masih di dalam satu kandang tapi tidak diikat ya. Oh, gitu. Jadi memang berbeda jenisnya itu berbeda dari mana tempat asalnya dia Iya, gitu ya. Oh, disesuaikan. gitu. Nah, kalau untuk sapi-sapi yang dilepas bebaskan itu seperti di angon ya bahasanya Iya, ya. Itu benar-benar. jenis sapi yang seperti apa? Kalau yang umum yang biasa kami dapatkan itu ini sapi Brahman. Itu biasanya sapi-sapi lepas. Oh, memang dia senangnya dilepas begitu Iya. ya. Gitu. Kadang saya suka mikir ini nggak takut sapinya hilang atau gimana gitu ya. Tapi memang dia tahu ya kalau dia itu nanti bakal pulang lagi. Iya, kayak karena dia gitu kan ya. berkoloni dia, Kak. Berkoloni, betul. Wah, luar biasa ya. Jadi kita memang harus benar tahu dulu ya pemirsa ya jenis-jenis sapi, karakteristiknya seperti apa sebelum kita membudidayakannya gitu. Jadi kita tahu bagaimana cara perawatannya begitu ya. Jadi nggak bisa disamaratain, itu nggak bisa. Harus dipelajari dulu dia jenis sapi yang seperti apa gitu ya. Baik. Nah, kalau kemarin kita kan sempat dengar penyakit
mulut dan kuku PMK. Kalau untuk sapi-sapi yang kalian kelola, kalian ternak ini, bagaimana cara mengantisipasi penyakit mulut dan kuku? Apakah sempat terkena, mungkin si Arif bisa jelaskan? Oke. Jadi untuk alhamdulillah sejauh ini kita beternak, alhamdulillah sapi yang kita budidayakan itu nggak pernah terkena, Kak. Karena kita udah melakukan manajemen kesehatan yang lebih baik lah kayak gitu, dari mulai pemberian vaksin, kemudian kita juga sanitasi kandang, pembersihan kotoran kandangnya itu harus rutin setiap harinya agar virus-virus yang mau masuk tadi itu lebih mudah cepat kita cegah daripada nanti pas sudah tertular kita mau ngobatinya tuh lebih lama kayak gitu, Kak. Jadi itu sih kalau sejauh ini kita melakukan kebersihan kandang. Terus juga kalau misalnya seandainya ada tamu yang datang ke kandang, kita lakukan desinfektan orang-orangnya maupun orang ataupun kendaraan itu kita tetap lakukan desinfektan. Jadi emang kebersihan itu yang kita utamakan banget gitu. Jadi itulah salah satu hal yang kita lakukan selama pencegahan dari penularan penyakit mulut dengan kuku pada sapi. Iya, betul, Seperti betul. itu. Mungkin dari Bang Fadel ada lagi kira-kira? Kalau di PMK ya itu sih Kak, sanitasi kandang Sanitasi kandang yang ya, perlu nomor diutamakan satu, ya. kan. Terus kesehatannya jangan sampai imunnya turun. Biasanya kalau PMK nyerangnya imun sama kayak COVID ya. Jadi kalau imunnya turun, udah terkena PMK terjangkit, ya kita udah susah karena ternak udah nggak mau makan. Imunnya makin drop bisa mati gitu, mengalami kerugian kan. Di luar sana juga banyak sekali para peternak yang mengalami kerugian, yang tiba-tiba sapinya juga terjangkit PMK ya. Banyak sekali kemarin kasus yang kita lihat seperti itu. Jadi memang harus dicegah sebelum ternak kita ini terinfeksi begitu ya pemirsa. Ya, harus memang betul-betul dijaga kebersihan kandangnya. Tadi memang luar biasa yang dilakukan oleh Arif dan juga teman-teman. Bahkan orang dan kendaraan juga didesinfektan ya supaya benar-benar steril di sekitar kandang. Bukan hanya di dalam kandangnya saja, sapinya saja, tetapi juga di sekitar lingkungan kandang juga harus tetap steril dan bersih begitu ya, luar biasa. Baik, nah kalau untuk sapi yang kalian kelola, yang kalian ternak di sini, Zidan, dari awal ini niatnya fokusnya kemana nih? Sapi potong untuk dijual ke pasar kah atau sapi untuk kurban ini sebenarnya? Jadi satu sisi kita tetap berdagang basicnya, kita kan berdagang basicnya Kak ya. Mulai penyuplaian untuk sapi kurban juga supply kita ke pasar juga atau pajak, orang jualan kita juga, atau ke catering, basicnya tetap bisnis. Tapi di satu sisi kita hari ini, saya selaku di development team, kita juga punya program edukasi sebenarnya di kandang. Itu namanya, programnya itu Basement Cattle Station. Nah, di Basement Cattle Station itu kita melakukan edukasi kepada khususnya untuk mahasiswa peternakan. Kemarin di batch pertama kita ngundang mahasiswa-mahasiswa peternakan Unsiah, Fakultas Pertanian Banda Aceh, untuk datang ke kita. Itu selama 3 hari programnya. Itu mulai pelatihan manajemen sapi potong, mereka mengobservasi kandang. Nah, hari ini maka kenapa kita alihkan ke sana, kita butuh yang namanya SDM. Artinya kita untuk mencari talenta-talenta muda yang backgroundnya mahasiswa peternakan, agar terjun langsung di lapangan bagaimana permasalahan di kandang itu. Itu mulai dari observasi jenis sapinya, masalah penyakit mungkin, atau dari segi sanitasinya seperti apa. Jadi mereka cek and recheck lah Kak di lapangan. Artinya tidak hanya dibekali teori secara akademik di kampus, tapi mereka terjun ke lapangan. Nah, alhamdulillah kita juga banyak antusiasme lah saat itu kan. Artinya kawan-kawan juga semangatnya ada, karena apa, kita fokus ke riset juga nih Kak. Kita perhatian ke riset khususnya itu. Artinya untuk ke sustainable-annya kandang kita juga gitu, dan kawan-kawan di sini juga punya suatu wadah gitu, mengaplikasikan ilmunya. Itu aja sih Kak. Betul. Dan insya Allah kalau boleh kita kasih tahu bahwasanya itu akan terus keberlanjutannya. Artinya setiap tahun di akhir tahun insya Allah kita lakukan hal yang serupa juga dengan mereka menjadi alumni nanti gitu kan, ada masuk yang baru lagi, jadi gitu Kak. Jadi kita peduli dengan pendidikannya lah.
pasti. Betul, betul, Ya, artinya sisi kita nggak hanya sekedar bisnis, tapi kita kembangin nih Kak, SDM-nya gimana. Baik, wah luar biasa. Juga selain berbisnis juga mengedukasi ya para mahasiswa-mahasiswa peternakan. Dan mungkin untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang lain peternakan juga yang ingin juga berkunjung dan juga mengikuti pelatihannya boleh ya? Boleh. Masih membuka kesempatan juga untuk kampus-kampus yang lainnya juga, teman-teman pertanian juga. Karena ini masih batch pertama ya? Iya. Batch pertama, bahkan ada batch selanjutnya ya. Boleh teman-teman yang lain nanti bisa menghubungi teman-teman kita yang ada di sini kalau mau lihat langsung, kunjungan langsung, karena kan kalau teori-teori saja hanya membayangkan begitu ya. Boleh lihat langsung seperti apa keadaan sapi, keadaan kandang, dan bisa mungkin ditiru untuk bisnis kita selanjutnya, bisa kita contoh begitu ya. Baik, nah yang menarik tadi sempat tersebutkan oleh Zidan adalah soal penyakit juga perlu diedukasi kepada teman-teman para mahasiswa peternakan begitu ya. Kalau untuk berbicara tentang penyakit sapi, penyakit apa biasanya yang terjangkit di sini, Fadil? Kalau dari pengalaman yang di kandang, biasanya penyakit blood sih Kak, masuk angin. Blood, posisi keadaan sapi itu emang udah lemah, tidak mau makan gitu kan. Itu biasa kena blood. Oh gitu. Jadi antisipasinya mungkin penyesuaian dengan bahan pakan yang diberikan gitu. Jadi si sapi ini dibiasain dulu dengan pakan konsentrat gitu kan. Jadi rumputnya diberi konsentrat bersamaan supaya dia bagian sistem pencernaan itu tidak terkejut gitu. Itu biasa menyebabkan bloat, itu aja sih Kak. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya seperti manusia juga Iya, ya, benar. harus disesuaikan juga makannya, jangan sampai yang berlebihan ataupun terlambat makan juga Iya, ya, benar. harus teratur juga makannya, manja juga ya sapi ya, harus benar-benar dirawat benar-benar ya pemirsa ya, nggak boleh sembarangan. Kalau untuk vaksin sendiri, seberapa penting sebenarnya vaksin ini untuk sapi, Fadil? Kalau vaksin di awal kemarin kita PMK itu yang benar-benar kita gencar-gencarin Kak, vaksin kan gitu. Karena juga dari kandang kita udah ada kerjasama kan dengan pihak terkait, dari dinas pertanian juga udah mendukung untuk pergerakan vaksin. Jadi sapi yang ada di kandang itu ya rata-rata sudah tervaksin. Vaksin apa sih biasanya kalau untuk sapi Vaksin itu? PMK Kak. PMK ya, memang khusus untuk PMK Iya, ya vaksinnya ya. Baik, jadi memang harus betul-betul dijaga ya pemirsa ya, sapinya selain dikasih makan, nutrisinya terpenuhi, juga harus divaksin supaya terhindar dari penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kuku yang kemarin juga ramai sekali, lagi banyak sekali menjangkit sapi-sapi di para peternak kita sampai mengalami kerugian begitu ya pemirsa. Jangan sampai ya, untuk itu Bapak Ibu yang beternak sapi mohon untuk benar-benar dirawat sapinya dan juga divaksin, jangan lupa ya, seperti manusia juga harus divaksin, sapinya juga harus divaksin, dirawat baik-baik ya dengan penuh cinta dan kasih sayang ya. Mudah-mudahan sapi-sapi ini juga tumbuhnya juga sehat dan memberi keuntungan bagi kita sebagai peternak begitu kan ya. Baik, saya ke Zidan kembali. Zidan, kalau untuk pemasarannya ini kalian memasarkan langsung kepada ke pasar kah atau melalui apa? Ada media kah untuk pemasaran itu seperti apa nih? Yang pertama kita main dari segi online lah Kak ya hari Oh, ini. pasar online juga ya. Online juga kita rambah, offline-nya juga. Jadi kalau untuk offline kita datanglah ke masjid umpamanya, atau kita pengen iya. menawarkan satu produk nih Pak gitu kan. Dalam artian penjualan lembunya gitu kan. Artinya untuk penyediaan lembu di kurban gitu. Dan juga kita dari segi Instagramnya Kak, kita juga kasih fun fact di situ, ada fakta unik. Udah gitu kita kasih tahu lokasi kandang kita di mana gitu kan. Jadi kawan-kawan bisa ngelihat langsung nih dari online juga. Kita juga melakukan marketing di lapangan juga ada. Itu sih Kak. Artinya online dan offline juga kita kerjain. Harus Gitu seimbang sih. juga Iya. ya. Baik, ternyata juga karena ini anak muda juga ya, tidak terlepas juga dengan yang namanya media sosial juga harus kita manfaatkan juga ya untuk mendukung kelancaran bisnis kita, untuk pemasarannya seperti itu. Kalau dari segi online sebenarnya efektif tidak sih untuk pemasaran sapi-sapi potong ini, Arif? Sejauh ini sih Kak, seperti yang kita ketahui kan, bahwasannya sekarang kan udah serba digital ya. Iya. Bahkan orang-orang udah berbisnis dari mulai digital tuh udah banyak banget kayak gitu. Jadi
Kalau dari segi online sih sejauh ini karena kita baru, jadi masih tidak terlalu masih awal lah Kak. Jadi kayak emang baru merintis lah kalau dari online. Iya. Tapi kalau dari segi pemasaran offline itu, alhamdulillah kita udah punya banyak konsumen. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya sih kita bakal mencari ide-ide kreatif lagi lah gimana caranya biar bisa nge-branding Iya. Hussein Farm ini biar lebih familiar lagi di telinga orang-orang di luar sana kayak gitu. Ya mungkin kayak yang seperti yang disampaikan sama Bang Zidan tadi, kita buat konten fun fact tentang apa sih yang harus diperhatikan dalam pemilihan hewan kurban kayak gitu. Iya. Kira-kira penyakit apa sih yang biasa terjangkit pada ternak dan bagaimana sih cara penanganannya kayak gitu. Nah sekarang ini kan kalau kita tahu kan Instagram tuh ada Reels ya namanya. Reels itu kan kita nggak tahu konten kita itu bakal dilihat banyak orang atau tidaknya kayak seperti itu. Jadi salah satu promosi kita dari online ya seperti itu Kak. Jadi kita buat flyer tentang hewan yang bakal kita jual, terus juga kita buat konten fun fact yang bakal dilihat sama orang-orang banyak sehingga engagement dari orang-orang di sosial media itu lebih mudah kita dapatkan seperti itu. Iya, baik. Wah, jadi memang betul ya pemirsa ya, tidak terlepas dengan dunia digital. Jadi memang harus kita manfaatkan mumpung ada medianya. Untuk apa kalau nggak dimanfaatkan begitu ya, akan memberikan keuntungan juga bagi kita. Tapi harus dibarengi juga dengan yang offline-nya begitu. Karena memang untuk pasar sapi ini kita harus lihat langsung, terjun langsung ke siapa konsumen kita, seperti itu ya pemirsa, luar biasa. Nah, tadi menarik yang dikatakan oleh Arif bahwa memilih hewan kurban itu kan memang benar-benar harus kita tahu ya seperti apa hewan kurbannya. Sebenarnya untuk memilih hewan kurban yang baik itu yang seperti apa Arif sebenarnya? Nah, seperti yang disampaikan sama Bang Zidan tadi ya. Jadi Bang Zidan dan Bang Fadel. Jadi untuk memilih hewan kurban tadi itu ya tentunya harus sehat ya kayak. Dalam konteks misalnya dari cara dia makan. Nah, kalau misalnya nafsu makannya bagus, itu tuh artinya hewan tersebut masih layak untuk kita perjual. Dan itu tuh cocok banget untuk kita ya lakukan penjualan untuk hewan kurban seperti itu. Ya, terus juga dari segi bobot badannya, kita bisa lihat perbedaan. Jadi kan dalam ilmu peternakan ini kita bisa lihat Kak dari Body Condition Score atau BCS. Jadi ada beberapa level dari mulai level 1 sampai 5. Jadi sebenarnya untuk bisa menentukan hewan ternak itu baik atau enggaknya itu pada level ketiga atau standar. Gak boleh kurus, gak boleh gemuk kayak gitu. Karena kalau misalnya terlalu gemuk juga itu nggak baik. Terlalu malah kurus nggak juga baik ya, bukan harus yang gede, paling gede gitu enggak ya. Iya, dan itu juga bisa menyesuaikan dengan usia si ternak tadi Kak. Jadi kalau misalnya usianya mungkin muda tapi lebih cepat gemuknya itu kan juga nggak sesuai kayak gitu. Sesuai. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi Hussein Farm sendiri juga punya data kan hewan-hewan ternak ini umur berapa, bobot badannya berapa, sesuai atau enggak, standar atau enggak. Jadi untuk menentukan hewan kurban tadi itu ya berdasarkan dari bobot badan hewannya dan kesehatan ternaknya juga. Iya, harus disesuaikan juga ya usia dengan bobotnya ya. Masa usia yang masih muda tapi badannya besar, berarti kan nggak sesuai gitu ya. Kemarin itu yang lagi ramai itu sapi gelonggongan gitu ya. Itu juga gawat itu ya pemirsa, jangan sampai yang seperti itu yang kita pilih ya. Jadi memang harus yang baik, yang sehat, yang berkualitas, yang juga proporsional ya posturnya ya. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Saya kembali undang Anda di line telepon interaktif, kita masih ada waktu. Silakan menghubungi kami di 081161600386. Setelah jeda yang berikut ini kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa masih setia ya menyaksikan Ayo Bertani ya, kita masih membahas tentang budidaya sapi potong. Silakan pemirsa yang ingin bertanya-tanya langsung dengan narasumber ataupun yang mau sharing-sharing boleh ya. Mana tahu di luar sana yang menyaksikan ada para peternak sapi juga yang juga ingin berbagi pengalamannya yang selama ini sudah beternak sapi, boleh ya kepada kami di 081161000386 ya. Kita masih ada waktu sampai dengan akhir acara nanti ya, ini segmen terakhir ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Kalau di Hussein Farm ini apa saja sih yang dipasarkan, yang dijual begitu? Apakah ada susu sapi mungkin atau hanya sapinya saja atau ada daging potongnya atau apa saja nih Zidan? Kalau untuk susu kita jual juga ya gitu ya. Ada juga. Kita juga jual, selain dari daging kita juga jual susu sih Kak. Ada. Tapi
untuk saat ini permintaan susu nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu banyak sih, ya. Sebenarnya beda nggak sih Fadil untuk sapi yang diambil susunya dengan yang dagingnya gitu? Ada bedanya nggak sih? Beda sih Kak. Beda ya? Peruntukannya beda. Peruntukannya beda. Jadi kalau sapi yang terkhusus untuk produksi susu, itu secara genetik dia emang yang warna hitam putih itu loh, Oh Kak. iya, Friesian iya, Holstein. betul. Tapi kalau sapi potong dia yang mendominasi ya Limousin, Simmental, Brahman yang gitu-gitu Kak. Baik, berarti kalian fokusnya untuk menjual sapinya ya, sapinya dagingnya begitu ya. Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalian terlihat sangat solid di sini timnya ya. Selain melakukan bisnisnya juga melakukan berbagai kegiatan edukasi seperti pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa peternakan. Nah, kalau untuk di pembudidayaan sapinya ini, Fadil ada nggak kendala yang selama ini dialami? Kalau dari kendala mungkin SDM sih Kak. SDM, apa tuh yang kurang? SDM-nya kan ya mungkin dari segi yang emang terlalu awam untuk memahami konsep penggemukan gitu kan. Kayaknya ya terlalu ribet mungkin gitu. Jadi kendalanya di situ aja sih Kak. SDM-nya yang kurang terlalu kompleks. Oh gitu. Nah, kalau proses penggemukan itu sebenarnya seperti apa prosesnya? Penggemukannya itu dia pemberian pakan. Pemberian pakan yang hijauan itu mendasar di pagi hari kan. Tapi kalau konsentrat itu dari siang sampai sore, di malamnya itu penutupan hijauan lagi gitu Kak. Malam juga masih Iya. diberi makan ya? Oh gitu. Jadi memang ada Menjelang proses malam penggemukan, lah menjelang untuk pakan malam ya. ekstra. Sore begitu ya. Oh gitu. Ada nutrisi-nutrisi tambahan nggak sih yang diberikan kepada sapi supaya dia sehat? Istilahnya seperti vitamin lah gitu, ada tidak ya? Vitamin itu kita injek di awal Kak. Jadi grading di 20 hari pertama sapi mulai diputuskan untuk sebagai target pengemukan gitu. Itu kita injek vitamin, terus kita kasih antibiotik untuk kebutuhan badannya biar lebih kuat nih kan gitu. Terus ada pemberian implan mungkin kan biar sapinya pertumbuhan bobotnya itu bagus gitu, kenaikannya juga bagus. Itu aja sih Kak. Oke, jadi perlu juga ya ternyata ya kalau untuk penambahan nutrisi seperti itu, vitamin dan lain-lain supaya memang untuk menunjang daya tahan tubuhnya juga mungkin ya, juga supaya lebih sehat sapinya seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kalian kan ini sudah bergelut di bidang peternakan sapi potong di sini bisnisnya. Kalau Arif melihatnya seperti apa ini peluang bisnis sapi untuk saat ini dan kedepannya begitu Arif? Oke, kalau dari saya sih Kak, sangat berpeluang banget. Karena kita tahu, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, selagi manusia membutuhkan protein dari hewani, itu sampai kapanpun peternakan nggak akan bisa berhenti sampai kapanpun kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih bakal berkelanjutan juga, karena juga kebetulan juga kan setiap tahunnya kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan tentunya juga aktivitas jual beli kurban tuh kan udah pasti ada kayak gitu. Jadi menurut saya untuk kedepannya prospek ini sangat menjanjikan Mbak. Jadi kalau misalnya seandainya ini ada dari peternak-peternak yang seandainya mau belajar tentang bagaimana budidaya, nanti kita bisa bantu ya ke Bang Fadel atau Bang Zidan selaku tim dari Husein Farm untuk bisa memberikan edukasi lah ke seandainya peternak pemula yang bakal mencoba untuk berbisnis sapi, karena ya kita tahu lah Mbak, ini sangat prospek ya, apalagi juga bisnis kan salah satu hal yang paling menjanjikan kayak gitu. Jadi menurut saya ke depan bisnis sapi ya pasti bakal berkelanjutan seperti itu. Tetap masih bagus ya Iya, masih bagus kedepannya banget. ya. Nah, ini juga menjadi jawaban juga ya untuk pemirsa di rumah yang mungkin selama ini masih bingung juga mau berbisnis apa di dunia peternakan mungkin ya. Boleh mungkin mencoba untuk beternak sapi potong ya pemirsa, karena seperti yang dijelaskan Arif tadi memang ini bisnis yang cukup menjanjikan dan cukup baik peluang kedepannya, karena betul tadi selama manusia
membutuhkan protein dan pasti membutuhkan protein daging sapi ini luar biasa untuk kesehatan tubuh kita ya. Pasti peluang bisnisnya masih terbuka lebar. Silakan bagi Anda juga yang lain yang ingin beternak sapi, boleh juga ya dicoba untuk beternak sapi, tapi harus diperhatikan betul jenis-jenis sapi apa yang kalian ternak, harus diperhatikan. Ilmunya juga harus tahu lah ya seperti apa untuk berbudidaya sapi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman kita tadi. Jadi nggak boleh beternak sembarangan aja gitu, biarkan aja enggak ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan pakannya, kemudian keadaan kandangnya, kebersihannya, juga kesehatan dari ternak kita, perlu juga vaksin, perlu juga vitamin, nutrisi tambahan dan lain sebagainya ya supaya menunjang kesehatan dari hewan ternak kita. Seperti itu ya, luar biasa. Baik. Nah, untuk membuat satu budidaya hewan ternak seperti ini kan luar biasa ya. Kalian membutuhkan tim tadi yang dijelaskan oleh Fadil, kelemahannya ataupun kendalanya ada di SDM. Seberapa penting sebenarnya SDM yang baik untuk beternak sapi-sapi ini loh, Zidan? Kalau Zidan melihatnya seperti apa? Sangat penting sih Kak, kalau dari segi SDM. Artinya begini, banyak hari ini mahasiswa-mahasiswa peternakan khususnya hanya dibekalin teori saja. Jadi artinya tidak kurang nih, masih artinya ke lapangannya kurang nih. Jadi makanya kita hadir buat satu wadah yang namanya Basement Cattle Station tadi untuk memfasilitasi hal-hal tersebut yang ada kendala di lapangan. Kenapa kita bilang penting? Karena ya siapa lagi kalau bukan anak peternakan, ya kan gitu. Yang memang basic dan arah mereka berkuliah kan memang ke sini gitu loh. Artinya kita coba, jujur saya orang dari FISIP nih, kan gitu. Tapi saya dengan kawan-kawan di sini saya juga tertarik nih dengan, saya suka dengan hal-hal yang namanya mungkin kawan-kawan di sini suka juga riset Kak. Jadi riset and development itu kan penting. Nah hari ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang mungkin terkendala di situ, mungkin wadahnya tidak ada, toolsnya tidak ada. Jadi kita cobalah fasilitasi kan gitu. Dengan kita hari ini yang kuliah di Aceh, yang kita orang Medan kuliah di Aceh di Unsia, mencoba melihat SDM itu bahwasanya coba kita integrasikan lah kan gitu. Kita selaku mahasiswa yang hari ini masih banyak kreativitas yang bakalan bisa kita tumbuhkan bersama-sama. Artinya mereka kita bawa lah, kita ajak ke kandang kita gitu Kak. Dan kita terbuka, apalagi kita di tingkat Kota Medan mungkin ya, bahasanya di Kota Medan sendiri juga banyak kawan-kawan yang di lintas baik perguruan tinggi negeri maupun swasta kan gitu kan. Jujur kawan kita ini baru pulang nih Kak sebenarnya, si Arif dari Freeport. Dia dapat program magang di Freeport di Papua. Jadi soal reklamasi Arif ya? Iya, benar. Arif. Jadi kita memang mencarilah Kak talenta-talenta muda yang sukanya meneliti, riset untuk perkembangan dunia industri peternakan sendiri gitu. Artinya secara environmentalnya kita juga siapin nih kan. Secara ekosistemnya kita pengen ini berkelanjutan. Itu aja sih. Karena kita masih muda-muda, sayang kalau nggak dimanfaatin. Apalagi ilmu yang udah kita dapet di kampus gitu. Coba kita aplikasikan. Wah, luar biasa sekali ya untuk Hussein Farm-nya. Tadi dapat bocoran bahwa Arif baru saja kembali dari magang di Freeport. Wah, boleh ceritain dong Arif ini mana atau bisa menginspirasi untuk teman-teman para peternak di luar sana. Oke, jadi program apa yang dijalani? Sedikit cerita, kebetulan saya baru pulang ya Kak ya dari magang di PT Freeport Indonesia. Dan kebetulan saya sendiri kemarin tuh berangkat di bulan awal Februari, yang dimana saya terpilih dari sekitar 7.000 pendaftar dan yang terpilih hanya 100 orang untuk mengikuti program. Dan saya salah satu anak peternakan yang bisa berhasil lolos dalam program tersebut. Dan kebetulan kuota khusus untuk peternakan itu hanya 1 orang. Sedikit cerita, jadi alhamdulillah saya kepilih dalam program itu. Saya menjalankan project nih. Jadi kebetulan di Freeport sendiri kita punya sapi Kak, yang dimana sapi ini punya berperan penting dalam hal reklamasi. Nah kebetulan saya dapat divisi environmental. Environmental ini fokusnya ada penanganan limbah,
reklamasi sama biodiversity atau konservasi hewan kayak gitu. Jadi hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang udah mati atau mungkin yang sudah kena dampak dari aktivitas tambang tersebut, kita kembalikan lagi nih Kak. Jadi mungkin nggak bisa 100%, tapi kita bisa mengembalikan sekian persen kayak gitu. Iya. Nah, kebetulan aktivitas yang saya jalankan di PT Freeport itu adalah dalam bidang sapi juga. Yang dimana sapi tadi itu dapat mengkonsumsi hijauan atau pakan dari lahan reklamasi yang punya penyerapan logam yang tinggi. Jadi mungkin asumsi dari orang-orang di luar sana, aktivitas penambangan ini nggak bisa kembali lagi atau nggak bisa kita lakukan mungkin kayak budidaya pertanian atau peternakan. Padahal bisa, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti itu. Jadi kenapa dibilang Freeport itu bakal habis pada tahun 2041, tapi proses reklamasinya itu kita bakal sampai 2060. Wow. Jadi bakal berkelanjutan kayak gitu, seperti itu. Dan nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan sapi itu mengkonsumsi hijauan yang tumbuh dari area tailing atau area pasir sisa tambang. Jadi yang emang padang pasir, terus kita kembalikan lagi unsur tanahnya, kita tanami tumbuh-tumbuhan dan tumbuhlah tadi pakan tadi kita kasih ke si sapi. Si sapi tadi hal kontribusi yang bisa diberikannya untuk si lahan tailing tadi. Nah, tumbuhan yang udah tumbuh di lahan tailing atau lahan pasir sisa tambang itu kan kita budidayakan kayak tanaman-tanaman pertanian Kak. Jadi kayak terong, cabai, buah-buahan seperti itu. Dan tentunya tanaman tersebut juga membutuhkan kompos. Nah, kompos yang kita berikan itu dari feses sapi. Jadi ada hal integrasi yang kita lakukan antara sapi dengan lahan reklamasi. Wah, masih bisa dimanfaatkan kembali ya. Sehingga asumsi dari orang-orang yang di luar sana yang mengatakan bahwasannya aktivitas tambang ini nggak bisa kita lakukan lagi setelah udah proses penambangan. Nah, itulah tugasnya Freeport, punya peran penting dalam mengembalikan hal tadi ya Kak. Jadi bertanggung jawab lah, bahkan untuk anggaran mereka untuk mereklamasi itu cukup besar ya pastinya ya. Wah, luar biasa. Seperti Wah, itu. ini sangat luar biasa sekali pengalamannya Arif ya, dan juga tentunya bisa dibagikan juga pengalaman kepada teman-teman mahasiswa peternakan yang lain, juga semakin semangat belajar menuntut ilmu ya, seperti itu ya pemirsa ya. Baik, ini waktu kita juga terbatas, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya ya Fadil, Zidan dan juga Arif. Sukses selalu untuk Hussein Farm-nya, sukses juga untuk kuliahnya dan juga bisnis sapi potong ke depannya ya. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Mudah-mudahan menambah informasi kita ya tentang dunia bisnis sapi potong dan juga budidayanya tentunya. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.